Karena Kenzi sudah merencanakan segala sesuatunya, dia dengan setia mengikuti pengaturannya. Di dalam ruang konferensi, ada ruang istirahat yang lebih kecil. Amanda dan kakek Arifin duduk di dalam dan menunggu dengan sabar. Sesaat kemudian, beberapa suara terdengar bergema dari ruang konferensi. "Mengapa Kenzi dari Mandala tiba-tiba ingin bertemu dengan saya?" Asisten kepala rumah sakit berdiri di satu sisi dan berkata dengan nada hormat, "Pasti karena operasi Nona Alexa baru-baru ini berjalan sukses di rumah sakit kita. Jadi Tuan Kenzi ada di sini untuk menunjukkan rasa terima kasihnya." Kepala rumah sakit berusia 40-an tahun itu menganggukkan kepalanya dengan bangga. "Bagus. Beruntung tidak ada yang melakukan kesalahan. Jam berapa dia akan tiba?" "Dia sedang dalam perjalanan." Mendengar percakapan di ruang konferensi, kakek Arifin secara kasar mengira bahwa Kenzi ingin memberitahunya sesuatu tentang Alexa. Tapi, dia belum menjalin hubungan dengan Arsy. "Karena ini menyangkut Alexa, kenapa kita tidak duduk di luar dan mendengarkan?" "Ayah, percayalah pada keputusan Kenzi. Dia pasti punya alasannya melakukan hal ini," Amanda meyakinkan. Kenyataannya, kakek Arifin terkesan sekaligus berhati-hati terhadap Kenzi. Kenzi terlalu kuat, jadi wajar jika seseorang merasa gelisah saat berada di dekatnya. Setelah beberapa saat hening, langkah kaki terdengar bergema dari ruang konferensi. Mengikuti dari belakang, Amanda dan kakek Arifin mendengar suara Kenzi. "Kepala Rumah Sakit Sejahtera, apa kabar? Selamat datang Tuan Kenzi. Saya harap kamu dapat memaafkan kami karena tidak siap menyambut kedatanganmu." Bibir Kenzi sedikit melengkung ke atas saat dia berjalan masuk bersama kedua pengawalnya dan Gilang. Dia kemudian duduk di hadapan kepala rumah sakit. "Saya di sini hari ini untuk urusan istri saya. Ada sesuatu yang ingin saya verifikasi dengan kepala rumah sakit. Saya pernah mendengar tentang operasi istrimu. Tampaknya sukses besar." Setelah mendengar kata-kata ini, Kenzi tertawa. Tawanya membuat kepala rumah sakit merasa sedikit takut dan terkejut. Dia tiba-tiba menyadari, menilai dari ekspresi Kenzi, dia di sini bukan untuk berterima kasih kepada siapapun. Matanya terlalu tajam untuk bersyukur. "Mari kita tidak membicarakan hal ini untuk saat ini." Setelah berbicara, Kenzi memberi isyarat pada Gilang untuk memberikan 2 laporan USG kepada kepala rumah sakit. "Pertama-tama saya ingin meminta kepala rumah sejahtera untuk mengklarifikasi sesuatu untuk saya. Bagaimana mungkin orang yang sama melakukan pemeriksaan yang sama di 2 rumah sakit berbeda, menerima 2 hasil berbeda?" Wajah kepala rumah sakit menjadi pucat saat dia melihat kedua laporan tersebut. Keduanya memiliki nama Alexa, tapi yang satu berasal dari Sejahtera, sedangkan yang lainnya berasal dari Rumah Sakit Indonesia. Namun, hasilnya sangat berbeda. Satu menunjukkan rahim hamil yang sehat, sementara yang lain menunjukkan rahim yang sangat tidak sehat. "Tuan Kenzi, jika ada sesuatu yang ingin kamu katakan, silakan berterus terang." "Saya sudah mengungkapkannya dengan jelas. Kepala Rumah Sakit Sejahtera, istri saya jelas hamil, tetapi mengapa hasil dari rumah sakitmu mengatakan bahwa dia sakit?" Suara Kenzi tidak terlalu keras, tapi masih mengandung otoritas dan kekuatan yang tidak dapat dibatalkan. "Tuan Kenzi, apa maksudmu dengan ini?" Reaksi pertama kepala rumah sakit adalah melindungi reputasi rumah sakitnya. Toh, kesalahan seperti ini bisa juga merupakan kesalahan salah satu anggota keluarga. Agar tidak menyalahkan orang yang tidak bersalah, saya juga membawa istri saya ke rumah sakit lain untuk pemeriksaan yang sama. Hasilnya semua sama dengan yang ada di Rumah Sakit Indonesia. Hanya Sejahtera yang berbeda. Bisakah kamu menjelaskannya, ini? Kenzi bertanya dengan dingin ketika Gilang meletakkan laporan lainnya di atas meja. Kepala Rumah Sakit Sejahtera melihat laporan itu. Itu benar,
Selain rumah sakitnya, semua rumah sakit lainnya sama. Tuan Kenzi, saya yakin pasti ada kesalahpahaman. Tidak ada kesalahpahaman. Aku sudah menyiapkan daftar nama untukmu. Kenzi kembali menunjuk ke arah Gilang, dan Gilang dengan cepat meletakkan daftar nama di depan kepala rumah sakit. Kamu bisa menanyai mereka satu persatu. Setelah melihat daftarnya, kepala rumah sakit Sejahtera akhirnya menyadari bahwa Kenzi ada di sini untuk membalas dendam. Jika dia tidak memberikan jawaban yang memuaskan kepada Kenzi, menurut Humas Mandala, tidak mungkin dia bisa mempertahankan reputasi rumah sakit. Jadi, dia tidak punya pilihan selain mengorbankan pionnya untuk menyelamatkan raja. Oleh karena itu, kepala rumah sakit Sejahtera menganggukkan kepalanya dan berkata kepada asistennya, "Bantu aku mencari dokter yang bertugas memeriksa Alexa." Asisten itu menganggukkan kepalanya ketika dia meninggalkan ruang konferensi dengan ekspresi serius. 10 menit kemudian, dia kembali bersama dokter yang bertanggung jawab atas pemeriksaan Alexa. Saat dokter masuk, dia terlalu takut untuk menatap mata Kenzi. Jelas sekali bahwa dia diliputi rasa bersalah. Kepala rumah sakit tidak menunjukkan laporan lainnya. Dia hanya menunjuk pada laporan dari Rumah Sakit Sejahtera dan bertanya, "Apakah ini laporan USG Alexa?" Dokter melihat laporan itu dan menganggukkan kepalanya, "Ya, Ketua." Kepala Rumah Sakit Sejahtera mulai gemetar karena marah dan cemas. "Apakah kamu yakin, setelah pemeriksaan, apakah ini laporan yang kamu ketik sendiri?" Kepala Rumah Sakit Sejahtera menegaskan kembali dengan dingin. "Ya, saya yakin, Ketua." "Pak." Sebuah tamparan keras bergema di seluruh ruangan saat kepala rumah sakit membanting tangannya ke atas meja. Dia kemudian berdiri dan bertanya, "Siapa yang memberimu keberanian untuk menulis laporan palsu?" Ketua dokter itu terkejut saat matanya melebar. Perhatikan baik-baik, kepala rumah sakit melemparkan laporan yang dia sembunyikan di atas meja di depannya. "Jelaskan ini padaku." Setelah melihat laporan Alexa yang sebenarnya, tangan dokter mulai gemetar. Suaranya juga mulai tergagap. "Siapa yang memberimu hak untuk melakukan ini? Bagaimana kamu bisa melakukan sesuatu yang tidak etis secara medis? Rahim Nyonya Alexa benar-benar sehat. Mengapa kamu memberikan laporan yang salah?" Dihadapkan pada pertanyaan kepala rumah sakit, dan bukti kuat di hadapannya, dokter itu terdiam selama beberapa detik sebelum meraih lengan kepala rumah sakit dan menangis minta maaf. "Ketua, saya tidak melakukannya dengan sengaja. Saya benar-benar tidak melakukannya. Beberapa dari kalian juga bersekongkol untuk mengelabui Nyonya Alexa agar melakukan operasi. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Sebaiknya kalian menjelaskan semuanya dengan jujur." Itu. Dokter melihat ke arah kepala rumah sakit, dan kemudian melihat ke arah Kenzi yang duduk di samping. Namun, satu pandangan saja sudah cukup untuk membuatnya gemetar ketakutan. "Pak, sebenarnya ini bukan salah saya. Saya tidak tahu siapa yang menghasut semua ini. Yang saya tahu, penghasutnya ingin kita untuk mengangkat rahim Nona Alexa agar dia tidak pernah hamil. Saya dibutakan oleh keserakahan sesaat. Saya melakukan ini hanya karena Dokter Lisa mengatakan bahwa saya akan menerima uang. Ketua, saya benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja." "Apa?" Wajah kepala rumah sakit memerah setelah mendengar niat mereka untuk mengangkat rahim Alexa. Itu benar-benar merah. Jari-jarinya juga gemetar karena marah. Kepala rumah sakit tidak bisa lagi menahan amarahnya sambil melemparkan tamparan ke wajah dokter tersebut. "Apakah kamu manusia jahat?" Kenzi tetap tenang sepanjang percakapan. Dia sudah mengetahui semua yang terungkap. "Ketua, aku benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja. Aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Tidak akan pernah." Kepala rumah sakit sejahtera melihat ke arah dokter yang memohon dan berkata kepada asistennya, bahwa dia pergi sekarang dan awasi dia.
Bawa Dokter Lisa di hadapanku. Asisten itu menganggukkan kepalanya, dan segera melakukan apa yang diinstruksikan. Sementara itu, dua orang yang duduk di ruangan lain mengepalkan tangan karena marah setelah mendengar apa yang mereka dengar. "Siapa yang begitu kejam?" Kakek Arifin menggeram. "Ayah, jangan terlalu marah dulu. Tunggu sampai Kenzi menyelesaikan interogasinya." Amanda menggunakan ketenangan terakhirnya untuk menghibur kakek Arifin. Alexa sangat berharga bagi mereka. Jadi, mereka tidak percaya bahwa rumor yang menyebar di luar kendali adalah rencana yang disengaja untuk melawannya. Bagaimana bisa ada begitu banyak kekotoran dan kelicikan di dunia ini? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.